Halo semuanya, welcome back to my channel guys. Hari ini aku akan membahas mengenai tentang analisis pendekatan intertekstual pada cerpen dan novel Kisah untuk Gary. Yuk simak dan ikutin terus videonya. Happy watching guys. Nah, kira-kira apa ya pendekatan intertekstual itu? Jadi, pendekatan intertekstual itu adalah sebuah pendekatan yang mengkaji perbandingan antara dua teks yang berjudul sama. Pengkajian intertekstual ini dapat dilakukan apabila yang pertama terdapat dua orang pengarang dari latar belakang yang berbeda dan mereka menulis sebuah karya sastra yang berjudul sama. Kemudian yang kedua, satu orang pengarang menulis dua teks karya sastra yang berjudul sama namun dikemas dalam bentuk wujud yang berbeda. Nah, langsung aja kita lihat struktur novel dan cerpen Kisah untuk Gary ini. Apakah di dalam novel dan cerpen ini yang memiliki kesamaan atau memiliki perbedaan satu sama lain? Isi struktur yang dibahas difokuskan pada alur, tokoh dan penokohan, setting. Pemfokusan pembahasan struktur pada ketiga hal tersebut didasarkan pada aspek keurgenan dalam menentukan struktur fungsi novel dan film Kisah untuk Gary. Pertama, alur. Setiap cerita pasti mempunyai plot yang merupakan kesatuan tindak, sering ditemui di sebuah karya sastra atau film. Memanfaatkan plot dan teknik pemplotan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan efek keindahan sebuah karya. Dalam novel dan film Kisah untuk Gary, plot yang digunakan adalah alur atau plot maju. Urutan kejadian yang dikisahkan dalam novel ini bersifat kronologis. Cerita diawali dari masa kini kemudian ke masa lalu. Alur dalam novel dan film Kisah untuk Gary keduanya menunjukkan hal yang tidak berlawanan. Kemudian tokoh dan penokohan. Dalam novel dan film Kisah untuk Gary, tokoh dan penokohan novel dan film Kisah untuk Gary bisa dikatakan sama secara keseluruhan, terutama pada tokoh-tokoh sentral yaitu Gary, Dinda, Gia, Raini, Rio, dan tokoh bawahan yang juga turut mendukung cerita. Pada hakikatnya, perwatakan tokoh-tokoh dalam novel dan film ada yang sedikit berbeda, seperti tokoh Raini. Perbedaannya terletak pada cara pendeskripsiannya. Kemudian, penciutan atau pemilihan. Istilah penciutan oleh penulis diganti dengan pemilihan. Dalam transformasi dari novel ke film akan menyebabkan penghilangan bagian-bagian tertentu dari alur dalam novel tersebut. Hal ini sudah pasti terjadi karena pengaruh pemutaran film yang durasi putarnya terbatas. Seperti di dalam novel adanya penghilangan adegan-adegan pemeran sampingan. Kemudian, perubahan. Adanya perubahan-perubahan yang berbeda dengan adegan-adegan yang di dalam novel dengan yang di dalam film. Seperti pada novel tergambar sifat Gary sering merokok, namun di dalam film Gary adalah anak yang baik dan tidak suka merokok. Kemudian di dalam novel tergambarkan bahwa Gary adalah anak yang loyal, suka mentraktir teman-teman sekelasnya. Namun di dalam novel Gary tidak loyal terhadap teman kelasnya. Nah, kemudian pada novel terjadi adegan saat Papa Dinda yang bernama Setio ditangkap polisi dan dibogrol oleh polisi. Namun di dalam film tidak ada adegan seperti itu. Kemudian pada novel teman-temannya Gary yang bernama Adi dan Budi selalu mencuri uang Gary. Sedangkan pada novel tidak tergambarkan bahwa Budi dan Adi suka mencuri duit Gary. Selanjutnya, di dalam novel, Dinda bekerja di toko bunga milik kakaknya Gary. Sedangkan di dalam film, Dinda bekerja sebagai pengasuh anak kakaknya Gary. Nah, yang terakhir, status Gary dalam film sebagai yatim piatu yang tinggal bersama kakak dan keponakannya. Nah, dalam novel, ternyata Gary masih mempunyai ayah. Sekian yang boleh dapat saya sampaikan mengenai tentang pendekatan intertekstual pada cerpen dan novel Kisah untuk Gary. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube saya sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.